Di video kali ini kita akan membahas tentang 12 tradisi unik saat Imlek. Pergantian tahun baru kalender Cina seringkali menjadi momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh sebagian besar orang. Berbicara tentang tahun baru Imlek atau tahun baru Cina juga menjadi saat yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tionghoa. Kata Imlek bukanlah nama dari perayaan tahun baru Tionghoa yang sebenarnya. Kata ini diambil dari bahasa Hokkien dan hanya diketahui dan digunakan oleh orang Indonesia. Di luar, perayaan ini lebih dikenal dengan nama Chinese New Year untuk orang-orang Barat, sedangkan untuk orang Tionghoa menamainya Guonian atau Xinjiang. Artinya lewat bulan atau bulan baru. Hari Raya Imlek telah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Seiring perkembangan zaman, maka terbentuklah beberapa tradisi yang akhirnya turun-temurun dan menjadi wajib dijalani dalam setiap perayaan Imlek. Lalu, apa saja tradisi unik yang ada saat perayaan Imlek berlangsung? Mari kita simak video kali ini. Untuk yang pertama, membersihkan rumah. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, membersihkan rumah berarti membuang segala keburukan yang menghalangi datangnya keberuntungan. Tradisi bersih-bersih ini biasa dilakukan oleh masyarakat Tionghoa 1 hari menjelang Imlek, karena dipercaya jika membersihkan rumah pada saat Imlek akan membuang keberuntungan di tahun tersebut. Yang kedua, mendekorasi rumah. Selain dibersihkan, mendekorasi rumah juga menjadi hal yang dilakukan dalam menjelang Imlek. Pintu dan jendela dicat ulang, serta ditempeli kertas yang bertuliskan kalimat atau kata-kata baik, di mana sebagian besar dekorasi yang digunakan berwarna merah. Yang baik bagi masyarakat Tionghoa melambangkan sesuatu yang sejahtera dan kuat, serta membawa keberuntungan. Yang ketiga adalah serba warna merah. Salah satu ciri khas dalam setiap perayaan Imlek adalah penggunaan warna merah di segala tempat. Warna merah yang melambangkan sesuatu yang kuat, sejahtera, dan membawa hoki. Tidak hanya itu, warna merah juga dipercaya dapat mengusir nian atau sejenis makhluk buas yang hidup di dasar laut atau gunung yang keluar saat musim semi atau saat tahun baru Imlek. Nian sendiri dipercaya datang untuk mengganggu manusia, terutama anak kecil. Itulah kenapa masyarakat Tionghoa menghias rumah dan menggunakan pakaian serta aksesoris berwarna merah pada saat Imlek. Keempat, hidangan khas Imlek. Hari raya apapun akan terasa kurang lengkap jika tidak disajikan makanan wajib saat hari raya tersebut. Sama seperti halnya saat perayaan Imlek. Hidangan khas Imlek seperti kue keranjang dan jeruk menjadi makanan wajib yang ada pada saat Imlek. Bagi masyarakat Tionghoa, makanan yang disajikan saat perayaan tersebut berlangsung minimal terdiri dari 12 jenis makanan yang melambangkan 12 macam sio dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa. Selain melambangkan sio, masing-masing makanan tersebut juga memiliki makna tersendiri. Misalnya, ayam utuh yang melambangkan kemakmuran keluarga, mie panjang yang melambangkan panjang umur, yang cara menyantapnya tidak boleh dipotong, atau kue lapis yang mengartikan rezeki akan berlapis-lapis. Kelima, makanan bubur paling dipantang. Jika kue keranjang dan jeruk menjadi makanan khas saat Imlek, lain halnya dengan bubur. Bubur menjadi makanan yang paling pantang disajikan ketika Imlek. Bubur dianggap sebagai simbol kemiskinan. Yang keenam, dilarang membalikkan ikan saat menyantapnya. Menyantap ikan mungkin menjadi hal yang biasa saat perayaan, namun berbeda jika dilakukan saat Imlek. Dalam tradisi Imlek, Anda dilarang mengambil daging ikan pada bagian belakang. Tidak hanya itu, Anda juga diharuskan menyisakan ikan yang Anda santap untuk dinikmati keesokan harinya.
Masyarakat Tionghoa percaya kalau kebiasaan ini merupakan lambang dari nilai surplus untuk tahun yang akan mendatang. Ketujuh, petasan dan kembang api. Petasan dan kembang api memang identik dengan sebuah perayaan besar, terutama pada saat tahun baru. Hal yang sama juga berlaku pada saat perayaan Imlek. Selain untuk memeriahkan perayaan yang berlangsung setahun sekali ini, menurut kepercayaan Tionghoa, membakar petasan dan kembang api tepat di hari raya Imlek wajib dilakukan untuk mengusir nasib-nasib buruk di tahun sebelumnya dan mengharapkan tahun baru yang lebih baik dan bahagia. Yang kedelapan, pagelaran Leong dan Barongsai. Dalam kepercayaan orang Cina, Leong atau naga dan barongsai merupakan lambang kebahagiaan dan kesenangan. Tarian naga dan singa ini dipercaya merupakan pertunjukan yang dapat membawa keberuntungan serta salah satu cara mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu manusia. Maka tidak heran pertunjukan ini selalu ada di setiap perayaan Imlek. Kesembilan, bagi-bagi angpau. Tradisi yang satu ini memang tidak asing lagi bagi Anda. Tradisi yang tidak pernah absen dalam setiap perayaan Imlek ini memang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu saat perayaan Imlek. Tradisi bagi-bagi angpau ini merupakan tradisi di mana masyarakat Tionghoa yang sudah berkeluarga memberikan rezeki kepada anak-anak dan orang tuanya. Dalam kepercayaan Tionghoa, uang di dalam angpau yang akan dibagi tidak boleh diisi dengan menggunakan angka 4 di dalamnya karena angka 4 dianggap membawa sial. Dalam bahasa Cina, angka 4 terdengar seperti kata mati. Selain itu, jumlah uang yang diberikan juga tidak boleh ganjil karena berhubungan dengan pemakaman. Bagi-bagi angpau juga dipercaya makin memperlancar rezeki di kemudian hari. Maka tradisi membagi angpau pada saat Imlek ini berkaitan dengan transfer energi dan kesejahteraan yang juga dipercaya memperlancar rezeki di kemudian hari. Ke-10, mengunjungi sanak saudara. Tidak hanya saat Lebaran, Imlek juga menjadi waktu yang tepat untuk mengunjungi saudara. Momen ini digunakan masyarakat Tionghoa untuk mempererat tali persaudaraan. Tak heran pada saat menjelang Imlek, banyak warga Tionghoa yang pulang ke kampung halamannya untuk merayakan bersama keluarga mereka. Ke-11, tradisi Yusheng. Tradisi makan Yusheng adalah tradisi yang baru-baru ini menjadi tren di masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa. Tradisi ini dibawa oleh para nelayan dari Cina Selatan yang hijrah ke Semenanjung, Malaysia pada abad ke-19. Yusheng sendiri adalah tradisi yang dilakukan untuk menyambut tahun baru Imlek yang berhubungan dengan hidangan khusus di pergantian tahun. Sesuai adat, menu ini wajib dihadirkan dan disantap dengan iringan doa syukur atas rezeki yang telah diberikan. Doa pengiring Yusheng bertujuan agar keluarga yang menyantap Yusheng mendapat rezeki yang lebih baik di tahun yang baru. Dalam tradisi ini, makanan disajikan dalam satu piring Yusheng. Di piring tersebut akan beberapa makanan dingin seperti irisan ikan salmon, wortel, salad, dan lainnya. Lalu diberikan saus wijen, buah plum, dan sebagainya. Para anggota yang duduk di meja akan mengaduk makanan tersebut bersamaan dan mengangkatnya dengan sumpit setinggi-tinggi mungkin sambil mengucapkan Lao Qi atau Lao Hei. Dan yang terakhir adalah sembahyang terhadap leluhur. Tradisi unik Imlek lainnya adalah melakukan sembahyang leluhur yang telah meninggal dunia. Ini bisa dilakukan di rumah 1 hari menjelang tahun baru. Dupa dan lilin dinyalakan serta menyajikan persembahan makanan seperti buah-buahan segar, kue daging, serta minuman, dan biasa juga teh dan arak.
Nah, bagaimana Anda memaknainya? Tidak dapat dipungkiri, tradisi di atas menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan ketika hari Imlek telah tiba. Beberapa bahkan memiliki nilai sejarah tersendiri serta kebaikan di dalamnya dan menggambarkan arti Hari Raya Imlek bagi masyarakat Tionghoa. Terlepas dari tradisi yang apa paling menggambarkan perayaan Hari Besar Imlek ini, hal lain yang lebih penting adalah bagaimana Anda memaknainya. Selamat Hari Raya Cina 2022 dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya.